kita bisa hadir dalam baitnya dengan penuh sukacita, bahkan kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, lalu kita menerima kekuatan baru daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil perjanjian lama, dan firman ini sudah sangat sering kita dengar, namun hari ini diulang kembali untuk kita mengingat betapa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 37 ayat yang kelima. Yaitu Mazmurnya Daud. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Jika sudah menemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dua hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama, Raja Daud sampaikan, yaitu bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Setelah itu percaya. Ada banyak orang berdoa serahkan hidupnya, tapi tidak percaya sungguh-sungguh. Lalu firman Tuhan berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tetapi dosalah yang menghambat. Artinya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah serahkan hidup kita ke tangan Tuhan, maka sungguh-sungguh kita percaya. Dengan kata lain, di sana kita harus ibadah iman. Dengan kata lain, kita percayakan hidup kita ini bukan lagi kekuatan kita, bukan lagi kepintaran kita, bukan lagi kehebatan kita, tapi sesungguhnya kekuatan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan, campur tangan daripada Tuhan. Itulah sebenarnya yang membuat kita kuat, mampu, dan ada sebagaimana ada sampai hari ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan, 3 kebaikan Tuhan ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadikan saudara dan saya atau orang percaya menjadi kuat. Kalau kita lihat situasi sekarang ini yang seakan-akan menakutkan setiap kehidupan umat manusia di muka bumi. Sebab kita lihat, saudaraku, penggenapan firman Tuhan sudah banyak yang digenapi, saudaraku yang dikasih. Dan di dalam penggenapan firman Tuhan ini, firman Tuhan menyampaikan, menjelaskan akan ada peperangan-peperangan, akan ada kesusahan demi kesusahan, akan ada penderitaan-penderitaan, akan ada kehilangan-kehilangan, akan ada kematian-kematian, dan akan terjadi, saudara-saudara yang dikasihi. Sudah beberapa hal yang sudah digenapi oleh firman Tuhan, saudara.
Tinggal satu lagi kalau saya perhatikan yang belum digenapi, yaitu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan saudara, mengingatkan saya, supaya kita serahkan hidup kita ini hanya kepada Tuhan kita. Jangan kita serahkan kepada dunia yang tidak pernah menjanjikan kekekalan saudaraku. Tetapi kita tahu firman Tuhan memberitahukan dunia ini adalah bersifat semu, adalah sementara, dan tidak akan pernah menjanjikan hidup yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini kita lihat 3 hal kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini luput dari masalah dan kesulitan hidup. Tidak ada seorang pun. Kalau kita lihat berita ini, yang kejadian sekarang ini, Iran itu termasuk negara kuat. Kalau dulu di perjanjian lama itu disebut Persia, kalau Irak itu disebut Babel. Iran itu negara kuat, saudara. Tetapi saudara-saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan, akan terjadi peperangan, akan terjadi kesedihan. Maka dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini luput dari masalah dan kesulitan hidup. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai kekuatan untuk menang. Orang-orang percaya, firman Tuhan katakan ini, saudara-saudaraku, orang-orang percaya. Ketika kita percaya dan serahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, jangan separuh-paruh, saudara, harus sepenuhnya. Dengan kata lain, biarlah Tuhan berotoritas, biarlah Tuhan berkuasa, biarlah Tuhan merancangkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak kita. Ketika kehendak kita, saudaraku, pakai, kita akan kecewa. Bahkan apa yang kita pikirkan itu, saudaraku, sering sekali, saudaraku, tidak itu yang datang kepada kita, malah sebaliknya. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya hidup kita ini seperti yang dikatakan ayat-ayat yang lain, tidak ada ubahnya, hanya seperti uap yang sebentar nampak dan sejenak hilang ketika datang panas, saudara yang dikasih Tuhan. Dan supaya kita kuat, saudaraku, seperti yang disampaikan oleh Raja Daud ini, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, saudaraku. Menyerahkan diri, artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bila kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita secara total dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, maka Tuhan akan bertindak, memberikan kekuatan dan, saudaraku, kemampuan saat kita mengalami masalah-masalah silih berganti di hari sana. Untuk itu, saudaraku, hari ini supaya kita dapat buat, saudaraku, yang pertama, saudaraku, kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan menopang dan memelihara orang-orang percaya. Ini kita sadari, Tuhan menopang dan memelihara orang-orang percaya, atau Tuhan menopang dan memelihara orang-orang benar. Firman Tuhan katakan ini, kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 20
sampai 26. Oke. Kita perhatikan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Kita garis bawahi orang benar. Tidak. Orang benar ditinggalkan atau anak-anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak-anak cucunya menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi, ini kesaksian Raja Daud. Dia katakan dulu dia muda. Memang Tuhan tidak mencatat sudah berapa umur Raja Daud waktu menyampaikan atau waktu menulis surat ini. Tapi dia katakan dulu aku muda, punya semangat juang, pantang menyerah. Jangan ada coba-coba musuh untuk menantang saya, pasti akan saya habisi. Dan kalaupun Raja Daud berkata demikian, bukan dengan kekuatan dirinya, tapi Raja Daud sadar tahu ketika dia waktu muda, dia kuat, dia mampu, dia sanggup, oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa ada menolong Raja Daud. Puji Tuhan. Artinya Raja Daud tidak menyombongkan dirinya. Dia sadar, dia tahu dia menang setiap peperangan. Tidak lain tidak bukan oleh karena Tuhan bekerja, oleh karena Tuhan menolong, oleh karena Tuhan berkuasa. Sehingga dia katakan kepada umat bangsa Israel, serahkan hidupmu. Dan Raja Daud katakan itu, saudaraku, lewat pengalamannya yang berhari-hari, bertahun-tahun dia alami. Dari mulai muda sampai dia raja, bahkan sampai dia tua. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saudara-saudara, kesaksian Daud yang dulu ia muda, sekarang sudah tua. Ia bersaksi bahwa orang-orang yang percaya atau orang-orang yang benar tidak akan pernah, saudara-saudaraku, kekurangan. Raja Daud katakan orang benar. Orang benar ini, saudaraku, beda dengan orang baik. Orang baik. Orang baik itu banyak orang baik, tapi belum tentu benar. Dan orang benar itu memiliki tipe karakter seperti karakter Yesus. Dia tidak suka menghina saudaranya. Dia tidak suka membenci saudaranya. Dia tidak suka menghina yang lain. Dan dia belajar selalu merendahkan diri daripada orang lain. Itu orang benar. Dan dia tidak menganggap dirinya lebih hebat, lebih berkuasa, lebih luar biasa, lebih memiliki segala-galanya. Tidak. Tapi dia belajar selalu merendahkan diri, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sehingga Raja Daud katakan orang benar. Sebab kita tahu, saudaraku, manusia tidak ada sesungguhnya yang benar. Karena manusia itu, saudaraku, sudah dibuahi oleh dosa-dosa dari satu orang, yaitu Adam dahulu, saudara-saudara. Tapi itu semua sudah diubah oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus, yang rela berkorban bagi saudara, bagi saya, dan mengubah semuanya itu menjadi indah, menjadi baik lewat kematian Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lewat kesaksian Raja Daud ini, saudara-saudaraku, bahwa orang-orang percaya, orang benar ditolong, ditopang, dan diberkati oleh Tuhan. Orang yang dipelihara Tuhan
menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ditolong, ditopang oleh Tuhan. Sehingga Raja Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan. Selalu dipelihara oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu dijaga oleh Tuhan. Sekalipun mungkin saudara akan mengalami pergumulan, akan mengalami persoalan, akan mengalami problema, akan mengalami tekanan hidup, namun Raja Daud melihat tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan seperti dirinya sendiri. Raja Daud, saudaraku, sekalipun dia raja, bukan tidak mengalami tekanan, tetap mengalami tekanan. Ketika dia raja, lalu saudara berkata, Raja Daud, ini sudah serang musuh. Daud pun seakan-akan mengalami tekanan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dia, saudaraku, memiliki kekuatan daripada Tuhan. Demikian juga saudara-saudaraku, pemimpin-pemimpin itu selalu mengalami tekanan. Tapi dia tahu, oleh karena pertolongan Tuhan, dia akan memperoleh kebebasan. Sehingga ketika saudara pernah dengar di dua kita waktu datang, ayah sonari mana yang mati awal mana, masih turuhau, mapi itu penumbata, menurut sahalinai marbari batamon, sumbat nama sarnewani, nama sumbat nama sarpo. Alana na piton na sa marbadai daerah nasi nila. Sumbat saya saat mematanin na kisah amat dari saat sumbat. Yang bisa juga memikirkan. Sebab itu tanggung jawab Bapak ini seluruh gereja Pentakosta yang ada di Indonesia pun di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga pengurus-pengurus itu. Harus saja titi berbeda tajun ucang tok ulu kuta ya borin labu sah mulak malam ape batu mana dak selera biasanya hari susah setengah piring dia bisa berapa piring molong mas rasa aku lah langsung hidup molong masalah di tengah keluarga pasti kurang gimana. Tapi nanti mesti dia naya, ampun sekat, kebilang ngawang ini, akhirnya tidak makan. Ketika kita tidak makan, menurut dokter tidak teratur akan terjadi datang penyakit. Jadi untuk mengatasi ini, saudara-saudaraku, bukan pil seperti saya makan ini, yaitu 2 macam obat jantung, tidak. Tapi Tuhan katakan, saudara-saudara, serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab kita tahu Tuhanlah yang mengerti seluruh komponen tubuh kita ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sebab kita tahu dan kita sadar bahwa hidup kita ini buatan tangan Tuhan, rancangan Tuhan. Maka kita serahkan kepada Dia supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan katakan kebaikan Tuhan yang menjadi dan orang percaya, orang benar kuat. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Itu yang kedua, kebaikan Tuhan. Dia selalu merancangkan kebaikan, merancangkan damai sejahtera yang penuh harapan masa depan bagi kita sesungguhnya. Tapi sering kita tidak sadari ini. Sering anak Tuhan tidak sadari ini, bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tidak dalam Dia tidak merancangkan kecelakaan. Nah, oleh karena itu
saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang dijanjikan Tuhan kita itu kepada kita umatnya. Dan ini juga dijanjikan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Tuhan rancangkan damai sejahtera bagi mereka. Dan itu dinyatakan Tuhan sampai hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat di media-media, bangsa Israel itu negara yang makmur. Gurun pasir diubah Tuhan menjadi taman indah. Sebab kita tahu daerah bangsa Israel itu adalah daerah gurun yang sangat sulit tumbuh tanaman. Tapi orang-orang yang sudah pernah dari sana atau kesaksian pendeta kepada saya bahwa pertanian bangsa Israel begitu luar biasa, begitu maju. Gurun pasir mereka ubah itu menjadi taman indah yang menghasilkan banyak berkat yang luar biasa. Dan itu semua, saudaraku, bukan hanya kepintaran mereka, tapi itu semua adalah oleh kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga mereka menemukan teknologi mutakhir yang dapat mengubah peradaban manusia menjadi peradaban yang sangat maju dan modern, saudara-saudaraku, di hari sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera penuh harapan masa depan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan ini juga, saudara-saudaraku, janji firman Tuhan ini ada juga bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Janji Tuhan. Bangsa Israel itu dulunya dia itu tanah Kanaan. Itu ada negara Israel, tak salahku tahun 1948, tak salahku, mereka itu ada Israel. Dulunya itu adalah tanah Kanaan bersama Palestina sekarang. Tahun 1948 itu, Pak, pokoknya mungkin itulah, nanti saudara lihatlah itu di buku-buku. Tanah Kanaan. Tuhan katakan tanah Kanaan itu tanah yang penuh madu dan susu, sehingga mereka berlimpah-limpah sekarang, saudara. Kalau orang cerita yang pernah dari sana, anggur pun begitu melimpahnya di sana. Luar biasa, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena mereka diberkati oleh Tuhan lewat kebaikan Tuhan, lewat kebaikan Allah kepada umat-umatnya. Dan demikian juga, saudara-saudaraku, kepada kita umat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupang ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga Tuhan memberikan, merancangkan damai sejahtera bagi kita. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat ini Yeremia, dikatakan di dalam Yeremia 29. Tolong salah seorang, Yeremia 29 ayat 11. Atau sama-sama kita baca. Nah, ini aja. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
kita ini diberikan hari depan penuh harapan. Harapan kita ya Yesus Kristus. Dan harapan kita yang kedua yaitu masa depan, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi saudara dan bagi saya. Itu yang diberikan Tuhan. Artinya saudara-saudara, supaya kita tidak sia-sia datang setiap minggu ke gereja, setiap hari Jumat, setiap hari Kamis, setiap hari Sabtu. Tapi kita harus mengerti saudaraku bahwa Tuhan itu merancangkan damai sejahtera bagi kita yang penuh masa depan. Harapan saudara-saudaraku yang dikasihi. Masa depan kita bukan di dunia ini, tapi masa depan kita saudaraku memiliki hal yang abadi, tempat yang abadi, surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi saudara dan bagi saya. Itu yang menjadi masa depan kita. Di dunia ini masa depan hanya sementara. Hanya sementara. Namun walaupun sementara, saudara-saudaraku, sebagai kita manusia ciptaan Tuhan perlu hidup, kita tetap akan berusaha, akan bekerja untuk menghidupi hidup kita, menunggu seraya kita berjalan berseiring bersama Yesus menuju masa depan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita perlu makan, perlu minum, perlu pengetahuan, perlu pendidikan. Anak-anak muda cepat raih itu tetap pendidikan, perlu itu juga. Artinya sekalipun masa depan kita surga yang mulia dan kekal itu, semasa kita di tengah-tengah dunia ini, Tuhan ajar kita, Tuhan inginkan kita juga berjuang terus untuk melayani Tuhan dan untuk memenuhi keperluan kita di dalam setiap kehidupan kita. Namun satu hal yang Tuhan katakan, serahkan kepada Tuhan. Usahamu serahkan kepada Tuhan, pendidikanmu serahkan kepada Tuhan, pekerjaanmu serahkan kepada Tuhan. Kenapa harus diserahkan, saudaraku? Supaya apa semuanya itu selalu berhasil dan selalu beruntung seperti yang dilihat oleh Raja Daud ini. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah, kesulitan, problema bisa datang kepada kita, tetapi kebaikan Tuhan menjadikan kita kuat, dan bersama dengan Tuhan kita penuh harapan masa depan. Kita bersama dengan Tuhan, jangan bersama dengan orang lain. Jika Tuhan katakan jangan serahkan hidupmu, jangan bersama dengan dunia ini, tapi kita mau bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan berikan kita penuh harapan masa depan. Karena Tuhan, saudaraku, merancangkan damai sejahtera bagi kita, bukan rancangan kecelakaan. Dunia ini, saudaraku, atau katakan itu orang, bisa jadi kita sama-sama dengan dia, senyum sama dia, ketawa dengan dia, bercengkrama dengan dia. Bisa jadi dia tergoda oleh iblis, bisa jadi dia atau mereka itu merancangkan kecelakaan. Tidak menutup kemungkinan, saudara-saudaraku. Memang itulah realita dunia. Memang itulah cerita dunia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga ada cerita berkata, saudaraku, aku kira kau temanku selama ini, tapi tidak saya tahu engkau menusuk aku dari Tuhan. Itulah dunia, saudara-saudara. Tapi kita yang hadir hari ini, orang-orang benar yang sudah ditebus Tuhan, tidak ada yang demikian. Haleluya. Kalau A, katakanlah A. Kalau tidak, katakanlah tidak, kata firman Tuhan. Itulah orang-orang benar, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Maka oleh karena itu saudara, untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita saudaraku, mari sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sebab dialah yang mampu, yang sanggup membuat atau memberikan jalan keluar dari kebuntuan dan persoalan yang saudara alami, yang saya alami, yang kita alami saudara-saudara. Hanya satu, yaitu Yesus Tuhan kita yang mampu memberikan jalan keluar saudara. Selain daripada Dia tidak ada saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dunia ini hanya manis-manis saja, tapi memberikan jalan keluar itu saudaraku, jangan terlalu berharap. Tapi kita hanya berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan yang terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan adalah Yesus itu baik bagi kita saudaraku, kasih setianya dan rahmatnya tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan, itulah kebaikan ketiga, tidak berkesudahan saudara-saudaraku, bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua anak-anak Tuhan saudara. Kita baca ini di dalam ratapan. Ratapan ini ketika bangsa Israel meratap, mereka lihat ini saudara, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, lalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam ratapan ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Selalu baru dan selalu baru, selalu baru. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu tak habis-habisnya, selalu baru. Artinya kasih Tuhan itu darung nebes, tidak pernah basi. Kasih manusia mungkin akan ada basinya, tapi kasih Tuhan itu selalu baru, selalu segar, selalu menyejukkan, selalu menenangkan. Karena apa? Karena baru. Sama halnya kita kalau menikmati makanan ini, kalau selalu baru enak, tapi kalau sudah dipanaskan 3 kali 2 kali saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pernah saya demikian, orang rumah beli ikan mujair, sebab saya suka mujair yang besar. Sayang mata ya, panas mengerakku. Saya yang ngeliat dan lagi benar malah. Merasa enggak siapa. Saudara-saudaraku, itulah dunia. Tapi firman Tuhan katakan dalam ayat firman Tuhan ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Raja Daud, saudara-saudaraku, rasakan ini, dan Raja Daud terima ini saudara-saudaraku yang diberikan Tuhan ini. Sekalipun waktu itu bangsa Israel ada ratapan, tapi mereka sadar, mereka mengerti saudaraku, dan berkata kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan kepada mereka. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu jaga saudara-saudaraku, dan rahmat Tuhan tidak berkesudahan bagi saudara dan bagi saya, bagi kita, dan selalu baru setiap hari, menjadi kekuatan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Selalu baru, hal-hal yang baru akan Tuhan berikan bagi kita saudara-saudara.
apabila kita sungguh-sungguh selalu percaya dan selalu setia kepada Tuhan, saudaraku. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, ketika kita bersandar tetap kepada Tuhan, akan selalu baru Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh. Akan selalu baru Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ayat 24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Mari kita berharap kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ayat 26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita diam menanti pertolongan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi MC kita berkata, mari kita menanti lahan kita akan diberikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga kita, mari kita diam menanti berkat-berkat Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka saudara-saudaraku, karena itu mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita nantikan Dia dengan setia, dengan tekun, dimanapun kita berada, saudara-saudara. Maka ketika kita menanti Dia dengan diam, pertolongan Tuhan yang luar biasa akan Tuhan tepati bagi setiap orang-orang yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, tiga kebaikan Tuhan yang mau kita pegang dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudaraku, Tuhan menopang dan memelihara orang percaya. Dan yang kedua, Tuhan, saudaraku, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Dan yang ketiga, saudaraku, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan tidak berkesudahan setiap pagi, setiap hari, tapi setiap hari selalu baru, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saat kita menghadapi masalah, persoalan, problema, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik, bahkan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi. Ayat penutup kita baca Mazmur 145 ayat 9. Mazmur 145 ayat 9. Kita akan baca terakhir 1, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Biarlah ini menjadi milik kita, menjadi kepunyaan kita, sampai nanti Tuhan datang kali kedua untuk menjemput saudara dan saya, orang-orang percaya tebusan darah Tuhan. Maka kita pulang hari ini membawa sukacita berkat daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian kita.